warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, Ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan insyaallah nanti jamaah salat isya Masjid Dinul Amin Citrae kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu hadirin kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan dan berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kenikmatan yang diberikan itu di samping amat banyak, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya, dan juga nikmat itu tidak ada yang gratis. Semuanya menuntut pertanggungjawaban dan menuntut agar kita ini bersyukur. Dalilnya adalah firman Allah yang dibaca oleh imam kita pada rakaat kedua. Nah, ingat nggak Pak? Surah apa yang dibaca oleh imam kita? Ya, surah Takatsur. Al-Hakumut Takatsur. Kalian terbuai, kalian terlena, berbangga dengan sesuatu hal yang sangat banyak. Takatsur, saling berbangga dengan segala hal yang banyak. Ada orang bangga banyak makan, banyak jabatannya. Ada yang bangga dengan banyak pengikut. Ada yang bangga dengan banyak harta dan duitnya. Ada yang bangga dengan istrinya. Ya, hatta zurtum al-maqabir. Ternyata ujung semuanya kuburan. Ujung seluruhnya itu kuburan, maqabir. Hingga akhirnya kalian nyampe ziarah ke kubur juga, semuanya nyampe di kuburan. Ya, punya tanah berhektar-hektar, ternyata yang dibawa mati cuma 2 hektar, harus separuh. Ya, nah begitulah kehidupan. Nah, di ayat yang terakhir, summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Lalu kalian akan betul-betul disoal. Ya, bahasa Arab ada yang disebut dengan takkid, ingin menekankan bahasa. Kamu ditanya, bahasa Arabnya tus'al. Ya, kamu betul ditanya, la tus'al, ada tambahan lam. Kamu betul-betul serius akan ditanya, ditambah nun lamanya, la tus'alun. Ya, sehingga Allah ingin menekankan bahwa kenikmatan yang sudah dikasih sama kita, ya betul-betul nanti akan ditanya. Serius ini, serius. Natus aluna yauma idzin, ya, di hari nanti. An-na'im, na'im kenikmatan, kenikmatan yang sudah Allah berikan. Nah, malam hari ini karena Pak Edwin minta judulnya apa, padahal biasanya nggak pernah nanya judul. Tanya, ya, akhirnya saya kasih judul. Ya, judulnya adalah
bagaimana menjadi mukmin sejati. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang mana ayat-ayat tersebut dimulai dengan innamal mu'minun. Ya. Nah, sama innama itu dalam bahasa Arab juga di samping yufidul hasr, memberi faedah membatasi, juga dia aspek memberi penekanan. Ya, innama sering diterjemahkan hanya saja. Hanya saja itu bagian dari sesungguhnya. Kalau dia orang Jogja, sejogjanya. Ya, sejogjanya ya. Ya. Nah, kalau orang barat dijabarkan, Jabar, Jawa Barat. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita cari itu ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan innamal mu'minuna. Karena kita ingin mencari tadi Pak, siapa itu orang-orang yang beriman? Ya, saya ingin mencari innamal mu'minun. Ketemu dia, ya, di dalam surah Al-Anfal, ya, ayat 2, 3, dan 4 menjelaskan tentang profil orang-orang yang betul-betul beriman. Ya, saya bacakan innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallah, apabila dizikirkan Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum iman, makin bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu mukmin yang bujuran. Ya, diulang lagi Pak. Ulaika, mereka-mereka yang punya sifat tadi, 5 sifat. Jadi kalau kita ingin mukminuna haqqan, ya, mukmin yang betul-betul hak, kada incak-incakan, bukan mukmin yang main-main. Ya, karena Nabi menyebutkan ada mukmin yang main-main. Ya, Nabi menyatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang mukmin hanya di pagi hari, malam hari berubah kafir. Ya, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Malam hari dia mukmin, pagi berubah kafir. Pelin-pelan Pak. Apa masalahnya? Nabi menjelaskan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia hobi menjual agamanya karena sekerat duniawi. Nah, jadi ada orang jual agama, ya, karena faktor dunia. Nah, jadi sekali lagi, agar kita bisa mendapatkan pribadi muslim yang haqqa, ulaika humul mu'minuna haqqa, yang lahum darajatun, mereka punya derajat, mereka punya tingkatan di sisi Tuhan. Wa maghfiratun, mereka juga mendapatkan ampunan. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Maka hadirkan kelima sifat ini di dalam diri kita.
Nomor satu, setiap kali ada nama Allah disebutkan, ada nggak sih getaran? Menurut bapak-bapak, kapan kita sering mendengar kalimat Allah? 5 kali sehari, Pak. Panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 5 kali Allah disebutkan. Allah besar. Ada nggak sih getaran yang membuat kita, Allah memanggil saya harus ke masjid? Ada nggak getaran? Atau sudah cuek saja dia? Ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, dia adalah orang yang senantiasa merespon setiap kali ada nama Allah itu di kumandangkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi bila disebutkan nama Allah, bergetar hati mereka. Dan yang kedua adalah bila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Nah, orang yang bertambah keimanannya menurut ayat ini adalah lingkungan yang kemudian membuat telinga ini selalu mendengar ayat itu dibaca. Bukan kita yang baca, Pak. Kalau kita baca sudah banyak ayatnya, Iqra, Rattil, Utlu. Nah, itu Iqra baca, Rattil baca Quran dengan tartil, Utlu tilawahkan. Bukan kita yang baca, tapi ayat menyatakan tuliyat alaihim ayat, dibacakan ayat-ayatnya. Berarti yang baca itu istri kita dengerin. Ya, yang baca itu anak kita dengarkan. Ya, yang baca Quran itu tetangga, yang baca Quran itu jamaah. Lalu kita dengar, dan itu memang adabnya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ingin dapat rahmat, bila Quran dibaca apa? Bukan dengarkan, Pak. Kalau dengarkan itu sami'a, menyimak. Tapi fastami'u, ada sin, ada ta. Ya, dalam ilmu sharaf bahasa Arab, ya, ziyadatul bunyan, ziyadatul bayan, ketambahan bangunan, ketambahan makna. Ya, sami'a itu mendengar, tapi dia ketambahan sin dan ta, ketambahan bangunan, ketambahan makna. Artinya tidak cukup kita mendengar secara cuek. Quran dibaca, berusahalah kamu mendengarnya. Maksudnya fastami. Nah, jadi jangan dibiarkan kalau ada Quran dibaca itu kita fastami ulahu, dengarin terus. Ya, la'allakum turhamun, agar kalian dapatkan rahmat. Nah, jadi betapa kita menginginkan sebanyak mungkin lingkungan itu adalah lingkungan yang tuliat alaihim ayat. Ayat itu dibacakan, lalu kita dengar. Zadatul imana, bertambah keimanannya. Lalu yang ketiga sifatnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Tawakal, ya, sederhananya boleh saja dianggap ridho, pasrah atas ketentuan yang telah Allah berikan setelah dia berusaha. Ya, pernah ada sahabat bertamu bawa ompaknya, ya, kata Nabi, iqilha, ya, ikat, ya, ikat kendaraanmu,
Dulu kan kendaraan hewan kan, sekarang apa kendaraan kita? Masih ada kijang. Dulu ontang kan, tidak, sekarang kijang luar biasa ya. Pantol, warna macan. Ya. Kata Nabi Iqil, kata dia apa? Sahabat ini, saya tawakal, saya pasrah saja. Mau hilang ya hilang, mau enggak ya enggak, kan gitu. Saya pasrah, tawakal saya. Kata Nabi, iqilha wa tawakal, ikat kendaraannya baru tawakal, jangan dibiarkan. Ya, iqilha wa tawakal. Ya, jadi mobilnya berarti dia apa? Kijang sama panternya. Hah? Diapakan? Dibiarin? Kan enggak, dikunci. Bahkan ada yang dikasih kunci ganda, dikasih alarm lagi Pak, tetap aja hilang. Berarti yang canggih malingnya. Nah gitu ya, tawakal. Nah, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu at-tayru tatu himasan wa taruhu bitona. Ya, dikisahkan ini hadis ada dalam bab tawakal, kitab Riyadhus Shalihin. Seandainya kamu betul-betul bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, niscaya kalian akan dikasih rezeki seperti burung taddu himasa, keluar dia di pagi hari, wa taruhu bitona, pulang di sore hari dalam kondisi perutnya penuh. Nah, berarti kalau kita ini laki-laki Pak, ya keluar rumah nyari duit, nyari rezeki. Karena itulah bahasa Arabnya laki-laki. Nah, rajulun jamaknya rijal. Kata orang Arab ampel, rejal. Rejal. Ya. Nah, ya. Jadi kaki bahasa Arabnya. Bahasa Arab kaki. Kodamun dan rijlun. Nah, rijlun. Laki rojul, kaki rijlun. Berarti yang namanya laki itu harus sering jalan-jalan, nyari nafkah. Ya. Perempuan bahasa Arabnya mar'ah, jamaknya nisa, jauh ya. Cermin bahasa Arabnya mir'atul. Perempuan mar'ah, cermin mir'ah. Ya, wanita tidak bisa hidup tanpa cermin. Ya, laki harus jalan. Ya, nah kalau disebutnya, seandainya kalian itu betul-betul bertawakal, burung itu keluar ya pagi hari, cari makan, pulang dalam kondisi sudah terisi. Ya. Tiga sifatnya lanjut lagi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Sampai jam berapa ini misalnya? Karena innamal mu'minun yang lain masih ada. Ya. Alladzina yuqimuna shalah, mereka rajin sholat. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka rajin infak. Jadi tidak cukup kita ini ya sebagai seorang muslim diberi kecerdasan spiritual, tapi juga harus ada kecerdasan finansial. Sedekah ya. Nah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang betul-betul beriman. Coba kalau menghadirkan 5 sifat ini, lahum darajatun 'inda rabbihim, karena itulah mereka mendapatkan derajat-derajat di sisi Rabb mereka, wa maghfiratun, mereka dapat ampunan,
Berat loh Pak kita dapat ampunan itu. Tidak semua orang dikasih ampunan. Karena itu perintah Al-Quran, kita itu bersegera. Wasari'u ila maghfirah. Bersegera menuju ampunan. Karena kita akan sulit dapat surga kalau dosa kita nggak diampuni. Diampuni dulu dosa kita, baru masuk surga. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Setelah maghfirah baru jannah, baru surga. Seluruh amalan yang kita kerjakan larinya ampunan. Itulah yang kita cari dalam hidup ini. Menggapai maghfirah dari Tuhan kita, warizqun karim, dan tentunya adalah surga, dan surga itu adalah rizqun karim. Selesai satu ayat. Kita cari lagi apa ayat yang dimulai dengan innama. Ketemulah kita surah Al-Hujurat. Pendek, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, surah Al-Hujurat ini ada di dalam ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat, dimulai dengan inna. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya, jadi mukmin itu bersaudara. Semua yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kiblatnya sama, rasulnya sama, ya kan? Allahnya sama, ya, Qurannya sama, semua saudara. Mereka sholat ke masjid, saudara kita, ya. Dan kita ini memang untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, gak bisa simsalabim. Bapak diam aja di rumah lalu berharap saya akan baik sama tetangga saya yang muslim. Diam di rumah nggak ada aktivitas, nanti juga bakal bersaudara. Nggak bisa. Bersaudara itu harus aktif, kita nyari kawan, nyari sahabat, merangkul, usahakan, kata Nabi. Nah, ini langkahnya. Langkah untuk bersaudara itu ada 6. Hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim dan muslim yang lain ada 6. Nomor 1, idza laqita fasallim alaihi. Berjumpa ucapkan salam. Idza da'aka fa'ajib. Ada undangan, datang. Idza stansahaka fansa. Bila diminta nasihat, nasihat. Idza atisa fahamidallah fasamit. Bila dia bersih, dia mengucapkan hamdalah, jawab. Idza marida faqatu. Ada yang sakit, tuli. Idza mata faqatu, dia meninggal antar jenazah. Coba. Ya, ini hak. Berarti kan ini harus dilakukan. Ini ada hak saudara saya yang harus saya tunaikan. Sehingga seolah-olah ini langkah yang bagi kita begini. Saya setiap kali bertemu, kata Nabi, ucapan salam itu sawa'un arafta Allah ta'ala. Kenal atau tidak kenal, ucapkan salam. Nah, yang penting kita yakin dia muslim. Masa sudah kayak Pak siapa kita ragu, saya ragu sama Bapak mau ucapin salam, enggak, udah modelnya beda kan Pak. Tapi kalau buat nah gitu ya, 25 Desember ada ininya kan jelas lah, mungkin saya ucapin salam ya. Tapi kalau jelas ucapkan salam sampai perintah Nabi ya. Maukah kalian aku tunjukkan awala adukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Bila kalian kerjakan amalan itu muncul rasa mahabbah dan cinta di antara kalian,
Afsus salam, coba sebarkan salam. Karena itu dulu kalau sahabat dalam tanda kutip nganggur, nggak ada kerjaan di rumah, pekerjaan sudah selesai, pergi ke pasar ya, bukan untuk belanja, hanya untuk nyebarin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji, lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarkan, ini jangan sebarkan. Nah, ini aktif, ya, aktif dilakukan. Nah sehingga, ya, kalau kita berupaya untuk mewujudkan persaudaraan ini, sesungguhnya kita sedang mewujudkan persatuan, dan persatuan itu adalah salah satu kekuatan, kunci kekuatan umat Islam. Ya, moto bangsa ini apa? NKRI harga, ya, negara kesatuan. Ya, ada banyak pulau, ada banyak bahasa, ada banyak bangsa, budaya, dan seterusnya. Ya, kita akhirnya diikat. Tapi yang mengikat kita itu bukan sungai, bukan daratan, bukan laut. Sebetulnya salah satu faktor yang membuat Indonesia ini kuat karena Islam. Karena kita mayoritas Islam. Itu yang membuat kita akhirnya jadi bangsa yang kuat. Jadi dia merekat kita. Nah, oleh karena itulah orang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Kalau bersaudara bukan berarti nggak ada konflik, bukan berarti kalau berkelahi. Ya, jangankan sama orang lain, sama istri kita saja mungkin saja kita ribut dan berkelahi. Tapi bukan berarti solusinya harus berpisah. Kata Nabi, la yahilu limin ayah dua akhahu fawqa thalathin yartaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha fa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Ya, tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya fawqa thalathin, lebih dari 3 hari. Jadi silahkan ribut, Pak, silahkan berkelahi, silahkan ada berpamer, jangan lebih 3 hari. Ya. Kalau lebih lah yahil, kalau lebih tidak halal. Yang taqiani, keduanya bertemu, yang lagi ribut berkelahi. Yang taqiani, bertemu di tempat kerja, bertemu di masjid waktu sholat jamaah. Yang taqiani, karena masih berkelahi, yu'ridu hadha, yu'ridu hadha. Satu berpaling ke sana, satu berpaling ke sana. Siapa yang terbaik? Fa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih punya inisiatif untuk memulai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, itu kunci kekuatan kita umat Islam. Nabi, Pak, tatkala sampai ke Madinah, ya, aklamasi, kemudian dia menjadi seorang presiden, kepala negara. Yang dia lakukan adalah binaul masjid, ya kan? Pertama kali dia bangun masjid, ya. Dia tidak mikir rumahnya, dia tidak mikir fasilitas kantor. Yang dia pikirkan masjid dulu. Lalu bangunan Masjid Quba, setelah itu Masjid Nabawi. Ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Mempersaudarakan Muhajirin dan potensi konflik pendatang dengan penduduk asli itu besar. Ya, sering sekali itu menjadi pemicu masalah sampai di negeri kita sendiri. Ya, ini pendatang nih. Oh, ini penduduk asli. Pendatang itu orang Ansor, betul. Muhajirin. Ya.
penduduk aslinya Ansor, dipersaudarakan, ya, agar kemudian bisa solid. Karena negara yang baru terbentuk, tapi rakyatnya konflik dan berkelahi terus, rawan diserbu oleh musuh, kan gitu. Soliditas itu dibangun dari internal dulu, dibangun oleh Nabi persaudaraan. Tinggal pulang, malu lah. Sampai ada salah seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf, seorang muhajirin, dipersaudarakan salah seorang sahabat. Ya, siapa? Sa'ad bin Rabi', kalau tidak salah. Begitu dia tinggal, apa kata Sa'ad? Ansoftu mali, saya bagi hartaku separuh, kamu separuh, saya separuh. Coba, ya, itu kena persaudaraan, Pak. Dia mau begitu. Ansoftu mali, kita berbagi nisfun, harta saya, aset saya. Berat nggak Pak ngasih 50% aset? Berat kan? Bapak punya duit berapa sekarang? 100 juta, 50 jutanya kasih saya, kan berat. Ya kan? Nggak usah 50 juta, kasih HP aja lah. Tapi itulah yang terjadi. Dan tawarannya nggak cuma itu Pak. Katanya begini, saya punya 2 istri. Kamu lihat, kamu suka saya ceraikan, silakan nikahi. Nah, ada nggak ukhuwah seperti itu zaman sekarang? Hah? Selama saya ceramah Pak, nggak pernah ada yang nawari saya. Tapi itu terjadi, sehingga Quran menceritakan bagaimana para sahabat itu kalau sudah bersaudara luar biasa. Sehingga kata Quran, walladzina tabawwa'u ad-dara min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, suka kepada orang-orang yang hijrah, wala yajiduna fi sudurihim hajat mimma utu, tidak ada hajat duniawi dari apa yang sudah dikasih. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mempedulikan kepentingan saudaranya lebih dari anfusihim, diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, sekalipun dirinya susah. Coba, dirinya susah Pak, dia bantu orang. Kalau kita nggak susah bantu orang itu biasa, tapi ini dirinya susah, dia tetap bantu. Karena ukhuwah model seperti inilah namanya diabadikan dalam Quran. Itu Muhajirin dan Ansor. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Selesai. Ya, kita cari lagi innamal mu'minun. Ya, tadi innamal mu'minuna ikhwah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minun yang selanjutnya adalah surah An-Nur ayat terakhir. Ya, surah An-Nur itu surah yang ke-24. Ya, ayatnya 62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, dan apabila mereka bersama Nabi ala amrin jami', untuk urusan gotong royong, perkara jami' yang menghimpun banyak. Kapan? Ada yang bilang waktu perang, itu tafsirnya kan pasti berkumpul, ya, karena Nabi harus bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior, amrin jami'. Ada juga tafsir yang menyebutkan bahwa ikhbah Jumat, waktu Jumatan orang berkumpul, atau waktu perang. Ya, apabila Nabi berkumpul dengan mereka untuk urusan bersama, perhatikan, lam yadhabu, jangan ada yang absen. Nah, jangan ada yang absen. Urusan genting, urusan berat, amri
amrin jami, perkara gotong royong kebersamaan kita, jangan ada yang absen, jangan ada yang pergi. Lam yatan hatta yastadzinu, melainkan mereka minta izin ya kepada Nabi. Innal ladzina yastadzinuna, maka sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu, ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah dan Rasulnya, dan yang absen serta tidak izin munafik. Ya, jadi dia minta izin kepada Nabi kalau dia tidak bisa hadir untuk perkara yang besar yang sedang dibahas. Jangan ada yang absen, karena pemikiran Bapak, ya, saran-sarannya dan seterusnya perlu kita dengar, tapi dia absen, itu bikin sakit hati. Nah, kalau minta izin, Quran mengatakan, fa'idasta'zanuka li ba'di sya'nihi, kalau ada yang minta izin juga untuk sebagian urusan mereka, fa'dzan lahu, fa'dzan liman syi'ta minhu, izinkan bagi siapa yang engkau kehendaki wahai Muhammad di antara mereka yang minta izin itu. Tapi apa kata Allah? Wastaghfir lahu, mohon ampunkan kepada mereka. Jadi berat Pak minta izin itu, sekalipun minta izin, ampunkan ya. Nah, jadi konteks minta ampunkan itu kan berarti ini bukan sesuatu hal yang ideal, sedikit-sedikit minta izin untuk perkara yang sedang dibahas. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi yang terakhir, ya, balik lagi Al-Hujurat Pak. Ya, innamal mu'minunnya selanjutnya adalah di dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat yang sudah dekat terakhir, ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya lalu berjihad, wajahadu bi amwalihim, dengan harta dan jiwa mereka, ya, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang jujur dan benar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 4 ayat yang dimulai dengan innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman. Sehingga bisa kita simpulkan adalah, ya, mari kita bentuk pribadi kita sendiri dengan kepribadian yang baik, dan minimal agar kita dikategorikan mukminun haqqan, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, hadirkanlah 5 sifat di dalam diri kita. Setiap kali ada lafaz Allah dikumandangkan, ada getaran yang harus kita respon. Lalu yang kemudian ada ayat Quran dibaca, tambah keimanan kita, kita bertawakal kepada Allah, kita menegakkan sholat, dan kita berinfak serta bersedekah. Pribadi seperti inilah yang lalu kita arahkan mereka, kita perbanyak jumlahnya, kita ikat dia dengan persaudaraan. Selanjutnya innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara kita. Setelah kita ikat dengan persaudaraan, persaudaraan itu adalah dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, maka lalu kita angkat selanjutnya harus ada pemimpin, namanya komunitas itu, ada pemimpin dan ada yang dipimpin, sehingga tatkala seorang pemimpin mengajak kita bergotong royong, bekerja sama, kita hadiri rapat itu untuk berbicara masalah yang penting-penting untuk urusan Islam, dan diantaranya yang disebutkan dalam ayat selanjutnya innamal mu'minun adalah urusan berperang dan berjihad. Sehingga urut-urutan seperti inilah yang kita harapkan, kita jadi pribadi yang baik,
kita bersosial dengan sosial yang baik, dan kemudian kita harus melahirkan kepemimpinan yang baik sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah pemimpin dari kalangan orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam kita. Karena keteladanan nabi-nabi itu, dia tidak hanya menjadi orang baik secara pribadi, tapi puncak karir nabi dari sisi kemanusiaan itu adalah sebagai seorang pemimpin. Jangan biarkan kepemimpinan itu bukan di tangan Islam. Tidak cukup bapak ibu baik secara individu, tidak cukup bapak ibu baik di dalam rumah tangga, tapi kebaikan itu harus ditularkan sampai level negara, agar kemudian kemakmuran, kesejahteraan itu makin besar dirasakan manfaatnya untuk seluruh umat manusia. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.